Lebih memilih selingkuhannya sendiri, seorang istri nampak bersandiwara ada pencurian di rumahnya. Bahkan habisi suaminya sendiri, kenyataannya ternyata diotaki istrinya sendiri. Kejadian ini sendiri terjadi di Aceh. Saat malam hari, saat sunyi, nampaknya seorang wanita berteriak ada perampokan di rumahnya. Teriakan tersebut hontak saja membuat para tetangga berdatangan. Saat itu berasal dari rumah Zazuli, penjual es cendol keliling di lingkungannya. Para warga berdatangan langsung ke rumah istri Zazuli. Saat itu Zamaliah, istri Zazuli, penuh tangisan mengungkapkan rumahnya kemalingan dan kini sang suami dihabisi orang tak dikenal tersebut. Zazuli sendiri tinggal di sana bersama istri dan kedua anaknya. Zazuli pekerjaannya sebagai es cendol, dikenal baik oleh para tetangga, bahkan Zazuli pun tak pernah ada masalah dengan siapapun. Para tetangga masuk ke rumah Zazuli melihat Zazuli dengan kondisi yang sudah tragis. Dari situ pihak warga pun langsung lapor ke Pak RT serta kepolisian setempat. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus ini, bahkan sempat menanyai istri Zazuli sebagai saksi. Menurut Zamaliah, dirinya tengah tidur di kamar anak-anak, kaget mendengar ada suara keributan, dirinya pun bangun keluar kamar. Melihat motor di ruang tamu sudah terjatuh dan ada dua lelaki keluar dari jendela samping. Langsung saja ke kamar melihat kondisi sang suami, ternyata sang suami sudah dalam keadaan tragis, ditikam beberapa kali hingga tak bernyawa. Mendengar kesaksian Zamaliah, pihak kepolisian pun langsung membawa Zazuli ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dugaan awal pihak kepolisian ini adalah perampokan dengan kekerasan yang tak berhasil karena ketahuan istri Zazuli. Namun saat interogasi berlangsung dan penyelidikan hingga akhirnya menemui keanehan. Pihak dari kepolisian merasa aneh karena perampokan mencuri kepada keluarga Zazuli, yang mengingat keluarga Zazuli bukanlah orang kaya, bahkan tak ada harta di dalamnya. Hanya ada motor satu-satunya yang nampak dijual pun tak ada artinya. Saat polisi melihat pintu rumah pun tak ada yang rusak, seakan seseorang membiarkan mereka masuk. Meski istri Zazuli mengaku hilang jutaan rupiah, namun nampaknya pihak yang berwajib melakukannya. Para tetangga mengungkapkan kalau keluarga Zazuli hidupnya penuh kekurangan, bahkan Zazuli pun kerap berhutang kepada warung. Kini sang istri mengaku hilang jutaan, pihak polisian pun meragukan. Keesokan harinya tak lama pihak kepolisian pun interogasi para tetangga. Tak lama ada seorang laki-laki yang ingin berbicara kepada pihak yang berwajib. Lelaki tersebut memberikan keterangan kalau saat itu dirinya pernah mengantarkan seseorang ke rumah Zazuli dan hanya itu saja. Polisi akhirnya menyelidiki lelaki yang datang ke rumah Zazuli. Lelaki tersebut disebutkan oleh tetangganya. Namun saat diselidiki pihak kepolisian, lelaki tersebut hilang dan bahkan kini istri dari Zazuli, Zamaliah, pun menghilang. Ternyata ada cerita di awal tanpa siapapun tahu. Seorang lelaki bernama Adi yang ternyata tak lain adalah saudara jauh dari Zamaliah. Dulu Adi dengan Zamaliah saat mereka keduanya belum menikah ternyata memadu kasih. Keduanya berpacaran, namun tak lama Adi harus bekerja ke Malaysia dan hubungan mereka nampak tak berlangsung. Setelah beberapa tahun kemudian ada acara keluarga besar, saat itu liburan di bulan Agustus 2018. Hanya Zamaliah dengan kedua anaknya yang ikut, sementara Zazuli tak ikut ke acara tersebut. Ternyata di sana ada Adi yang baru saja pulang ke Indonesia. Pertemuan Adi dengan Zamaliah nampak malu-malu kucing mengingat lagi masa lalu mereka. Padahal Adi sendiri tahu kalau Zamaliah sudah berkeluarga, bahkan punya dua anak. Keduanya saat itu banyak mengobrol, bahkan keduanya pun merasa cocok satu sama lain lagi. Saat itu Zamaliah curhat kepada Adi pernikahannya tak bahagia. Bahkan mengungkapkan kalau sang suami kasar, kerap KDRT, dan Zamaliah mengaku dirinya tak pernah mencintai sang suami. Mendengar rumah tangga sang kekasih lama tak bahagia, Adi pun sakit hati. Bahkan Adi tak menyangka Zamaliah kerap mendapatkan KDRT dari suaminya. Pada saat bertemu di liburan acara keluarga tersebut, Adi dan Zamaliah bertukaran nomor telepon. Keduanya komunikasi, bahkan percakapan mereka pun hampir tiap hari. Tak lama karena Adi kini sama-sama di Aceh, Adi pun ikut kerja di rumah kerabat Zazuli. Saat renovasi rumah keluarga dari Zamaliah, di sana ada Zazuli dan juga Adi. Nampak biasa saja mereka bekerja bersama. Ternyata memang tanpa Zazuli tahu, di belakang Zazuli ada hubungan antara Adi dengan sang istri Zamaliah. Bahkan di antara Zamaliah dengan Adi sendiri kerap melakukan hubungan suami istri di beberapa motel di Aceh tanpa siapapun tahu. Adi memang menyebutkan ingin menikah dengan Zamaliah, bahkan mengajak Zamaliah nikah lari. Namun saat itu Zamaliah tak mau. Menurut Zamaliah akan bermasalah dengan keluarganya. Zamaliah malah memberikan ide ingin menghabisi suaminya sendiri dan meminta bantuan kepada Adi.
Jamalia merasa dengan menghabisi suaminya kehidupannya akan tenang dan bisa menikah dengan Adi. Tak lama saat Adi main ke rumah Jamalia, mereka pun membicarakan lagi hubungan mereka. Saat itu Jamalia merayu Adi agar bisa membantunya untuk menghabisi suaminya sendiri. Hingga akhirnya Adi pun mengiyakan dengan catatan memang Adi mencintai Jamalia dan ingin menikahi Jamalia. Saat itu Adi pulang ke rumah siap-siap. Adi pun mempersiapkan senjata tajam dan memikirkan cara untuk menghabisi suami kekasihnya. Saat itu malam hari Adi meminta temannya mengantarkan ke rumah Jamalia. Usai mengantarkan Adi, teman Adi pun pulang dan tak tahu tujuan Adi. Kepada temannya saat itu Adi mengaku ingin silaturahmi ke rumah saudara jauhnya. Setelah sampai Adi pun berkomunikasi dengan Jamalia. Saat itu Adi disembunyikan di kamar mandi luar. Rencananya memang mereka menunggu Jajuli tidur. Tak lama saat Jajuli tertidur, akhirnya Jamalia mengabari Adi dan menunjukkan kamar Adi. Tak lama Jamalia pun kembali ke kamar anaknya. Tak menunggu waktu lama lagi, Adi pun langsung masuk ke kamar Jajuli dengan membawa senjata tajam parang yang dibawa dari rumahnya. Adi langsung menikamkan dan menghujatkan senjata tajam ke Jajuli. Jajuli nampak tak bisa melawan dan dirinya pun langsung lemas di kasur. Adi pun sadar saat itu Jajuli sudah tak bernyawa karena Adi menikamnya beberapa kali. Usai itu Adi pun keluar dari kamar dan sempat ngobrol dengan Jamalia. Keduanya pun langsung membuat rumah seperti acak-acakan, seperti terlihat dirampok seseorang. Sandiwara pun dimulai. Adi meninggalkan rumah Jamalia lewat pintu belakang dan kini giliran Jamalia bersandiwara berteriak di rumahnya seperti ada perampokan. Pihak yang berwajib menyelidiki kasus ini dan melakukan pengejaran kepada kedua pelaku. Hingga akhirnya 22 hari kemudian Jamalia diamankan pihak yang berwajib saat dirinya menyamar menjadi Nopi kerja di rumah makan menjadi pelayan. Setelah didatangi pihak yang berwajib, akhirnya Jamalia pun mengaku dan menyerah. Namun dalam pengakuannya, Jamalia mengaku dirinya kesal kepada sang suami dan juga dirinya ingin bersama selingkuhannya Adi. Setelah diamankan dan ditahan, Jamalia dengan Adi pun mendapatkan beberapa kali persidangan hingga akhirnya keduanya mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Keluarga dari Jajuli pun tak menyangka istri dari Jajuli tega melakukan ini. Bahkan Jajuli yang bekerja keras untuk keluarga tak pernah dilihat oleh Jamalia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.